Kita akan bersama-sama melihat tentang pengalaman Pentakosta. Yang saya maksud adalah baptisan Roh Kudus. Untuk mengerti pengalaman Pentakosta ini, maka kita harus kembali kepada Alkitab. Karena Alkitab inilah buku yang paling otentik untuk kita mengerti tentang baptisan Roh Kudus. Di dalam Kisah Para Rasul, itu tercatat ada 5 kali peristiwa baptisan Roh Kudus itu. Nah, mari kita mau melihat satu persatu. Pertama kita akan melihat dulu di dalam Kisah Rasul pasal 2, ayat 1 sampai ayat yang keempat. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Inilah peristiwa yang pertama, sekaligus ini yang paling fenomenal. Mengapa paling fenomenal? Karena kita lihat di situ ada bunyi seperti tiupan angin yang keras. Lalu ada lidah-lidah api yang hinggap di atas ke 120 murid-murid ini. Dan kemudian mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Bukan sekedar glosolali, bahasa lidah. Tapi ini bahasa lain. Misalkan saya tiba-tiba bahasa Jerman gitu ya. Padahal saya tidak bisa bahasa Jerman. Tapi orang Jerman yang mendengar mengerti. Kurang lebih ada 17 bahasa yang bisa dimengerti oleh 17 orang Yahudi yang tersebar. Dan mereka berkumpul di Yerusalem saat itu. Nah inilah yang terjadi pada hari Pentakosta. Yang pertama setelah Yesus mati dan bangkit. Peristiwa Pentakosta ini akarnya dari Taurat sebenarnya. Kalau saudara membaca di Imamat 23 itu mereka harus merayakan salah satu dari 3 hari raya besar dari bangsa Israel. Kalau kita lihat di sini, para murid ini berdoa selama 10 hari dan mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Mereka enggak punya gambaran apa yang akan dialami. Mereka enggak punya persiapan nanti akan begini tidak. Jadi sama sekali mereka tidak tahu ketika Roh Kudus dicurahkan, mereka alami hal-hal yang sangat luar biasa. Dan ini adalah peristiwa pencurahan yang paling fenomenal. Kayaknya mungkin satu-satunya. Ya, bisa kelihatan lidah api di atas kepala. Nah, mengapa fenomenal? Nah, saudara harus tahu bahwa peristiwa inilah adalah peristiwa di mana Roh Kudus dicurahkan dan datang ke dalam dunia yang pertama kali. Jadi jelas itu. Tuhan Yesus pernah ngomong kan, di dalam Yohanes pasal 7 dikatakan karena Roh Kudus itu belum datang. Jadi ada urutannya nih. Lebih baik kalau aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi dia tidak akan datang. Jadi firman Tuhan jelas berkata bahwa Roh Kudus itu pribadi dan dia datang ke dalam dunia. Nah inilah pertama kali Roh Kudus datang. Jadi menandai Roh Kudus masuk ke dalam dunia. Dan sampai sekarang masih ada di dunia. Belum dicabut, belum pulang ke sorga. Nanti akan pulang sebelum Antikristus berkuasa. Jadi 3,5 tahun tidak ada Roh Kudus di dunia. Makanya dikatakan itu adalah zaman kegelapan yang paling gelap. So itu kita melihat di sini ada satu peristiwa yang luar biasa terjadi. Mereka berbicara dalam bahasa-bahasa lain. Bahasa-bahasa yang mereka sendiri tidak mengerti. Tapi orang yang mendengar mengerti, oh dia pakai bahasaku. Karena kita harus tahu bahwa orang Yahudi itu tersebar ke seluruh dunia. Jadi mereka punya bahasa sendiri-sendiri. Tapi mereka berkumpul pada hari Pentakosta itu. Jadi jelas Roh Kudus itu turun memenuhi murid-murid 120 orang murid. Yang kedua, kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 30 dan 31.
ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Ini adalah doa murid. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Nah, coba perhatikan, ini peristiwa yang kedua di mana mereka secara bersama dipenuhkan dengan Roh Kudus, dilawat serentak, semua penuh dengan Roh Kudus. Dan ini juga agak fenomenal, karena dikatakan apa? Tempat mereka itu goyang. Dan sebagai hasilnya, dampak daripada kepenuhan Roh Kudus ini, dikatakan murid-murid menjadi berani. Tadinya mereka sangat ketakutan, mereka diancam, dianiaya. Tapi ketika Roh Kudus memenuhkan mereka, mereka berani lagi. Bahkan mereka sampai mati, nyawa mereka tidak disayangkan. Semua murid-murid kecuali Yohanes. Semua mati syahid. Yang pasti 12 murid, cuma Yohanes yang mati tua. Tapi semua lainnya mati syahid. Juga yang lain-lain. Mereka punya keberanian untuk memberitakan Injil. Membela nama Yesus. Karena Roh Kudus memberi keberanian. Peristiwa yang ketiga. Kisah Rasul pasal 8. Ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Judulnya adalah Filipus di Samaria. Jadi kejadiannya di Samaria ini. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ayat 17. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka dan seterusnya. Di dalam peristiwa yang ketiga ini diceritakan bahwa Filipus, salah seorang dari diaken, dia punya roh penginjilan. Maka dia pergi ke Samaria, dia menginjil. Dan banyak orang diselamatkan, percaya. Salah satunya adalah seorang tukang sihir yang namanya Simon. Tapi mereka kemudian dibaptis, tapi belum terima Roh Kudus. Nah, rasul-rasul yang di Yerusalem mendengar ada kegerakan di Samaria. Akhirnya mereka mengutus Petrus dan Yohanes pergi. Untuk apa? Untuk mendoakan mereka supaya mereka menerima Roh Kudus. Dan itulah yang terjadi ketika Petrus dan Yohanes tumpang tangan, maka mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan ini dilihat oleh Simon. Yang saya mau tekankan di sini, berarti ada sesuatu bukan? Sehingga Simon itu punya pemikiran, wah kalau aku bisa begitu luar biasa ini. Coba aku tak beli resepnya sama Petrus dan Yohanes ya. Terus dia ditegur, luar biasa. Saya tidak bacakan ke situ, saudara nanti baca sendiri. Tapi yang saya mau tekankan di sini, something happen. Ada sesuatu yang dilihat. Memang tidak disebutkan di sini. Jadi ketika mereka penuh Roh Kudus, itu ada sesuatu yang nyata, yang jelas, yang dilihat oleh Simon. Sehingga Simon pikir, wah ini yang aku perlu ini. Ya, dia bertobat tapi dia tidak murni. Ini yang bahaya. Bertobat, dibaptis bahkan, tapi dia tidak murni. Motivasinya masih nggak benar ini. Karena dia dulu biasa jadi orang top, tukang sihir yang disegani, yang punya kedudukan, punya nama. Tapi di satu pihak dia lihat, wah kuasa Tuhan lebih hebat. Hanya dia bertobat, tapi keinginannya itu masih daging. Jadi dia berpikir, wah kalau aku bisa seperti ini, luar biasa aku bisa jadi orang top lagi. Nah ini yang kita lihat, bagaimana Roh Kudus memenuhi orang-orang Samaria oleh penumpangan tangan Petrus dan Yohanes. Dan ada fenomena yang dilihat oleh Simon. Fenomena apa itu? Kita lanjutkan di dalam Kisah Rasul pasal 10 ayat 44 sampai ayat 46. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang. Karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Nah, ini peristiwa yang berikutnya, di mana Cornelius, seorang perwira Romawi yang takut akan Tuhan, dibimbing oleh Tuhan untuk ketemu Petrus dengan cara yang ajaib. Sudah bisa baca sendiri Kisah Rasul 10.
Jadi Petrus juga dipimpin secara ajaib sampai dia ketemu dengan Kornelius di rumahnya. Sudah berkumpul sanak famili, juga sahabat-sahabat Kornelius. Di situ ada semua. Lalu Petrus mulai dia memberitakan Injil. Dia mulai ceritakan tentang Injil. Dia beritakan Injil. Di saat dia memberitakan Injil, ini belum selesai nih. Firmannya Petrus masih belum selesai. Nggak tahu sudah berapa persen. Mungkin baru 50%. Tiba-tiba Roh Kudus turun. Dan memenuhi Kornelius. Dan seisi rumah itu semua penuh dengan Roh Kudus. Dan mereka berbahasa roh. Dan memuliakan Allah. Sehingga orang-orang yang datang bersama Petrus. Ini kan orang Yahudi semua. Mereka bengong. Loh, mereka tidak pernah menyangka. Begitu sulit orang Yahudi itu, Petrus bisa masuk ke rumah Kornelius itu sudah sangat sulit. Karena bagi mereka itu sudah tabu. Jadi mereka tidak bisa menyangka, loh Roh Kudus juga memenuhi orang-orang non-Yahudi. Nah ini yang saya katakan Roh Kudus membuat terobosan. Tuhan sendiri yang menerobos, breakthrough. Kenapa? Karena ini orang non-Yahudi pertama. Lalu dikatakan orang-orang itu mereka belum pernah mendengar Injil. Belum pernah, baru pertama kali itu. Tidak pernah dengar tentang nama Yesus, nggak pernah. Mereka cuma takut kepada Allah. Makanya kalau anak Tuhan tidak takut Allah itu kan benar. Ya, ini orang yang belum mendengar Yesus, belum mengerti firman Tuhan, saya takut kepada Tuhan. Dan yang paling aneh, mereka itu belum dibaptis dengan air. Tapi langsung dipenuhkan oleh Tuhan. Sehingga orang-orang itu tidak bisa, no comment mereka. Kalau sudah gini mau apa lagi? Ya sudah dibaptis saja. Sudah dibaptis dengan Roh Kudus, masa nggak dibaptis dengan air? Hanya semua dibaptis. Jadi jarang memang orang dibaptis dulu dengan Roh Kudus. Apalagi seperti ini, lagi mendengar firman. Ini kelihatan kalau hati mereka itu haus dan rindu ya. Itu yang utama. Jadi untuk terima Roh Kudus itu tergantung hati kita. Kalau hati kita haus, rindu kepada Tuhan ya. Dimanapun sudah bisa dipenuhkan Roh Kudus. Itu kerinduan. Nah ini kerinduan. Kornelius punya hati yang rindu dengan kebenaran. Baru dengar firman cak penuh Roh Kudus. Nah mengapa Tuhan kok bikin terobosan ini? Jadi Tuhan itu mau mencelikkan mata orang Yahudi waktu itu. Yang masih sempit itu. Dia mau membuka mata dan pikiran mereka. Untuk mengerti bahwa Roh Kudus itu juga bagi bangsa-bangsa non-Yahudi. Dan saudara dan saya adalah termasuk di dalamnya. Amin. Haleluya. Roh Kudus untuk segala bangsa. Tuhan tidak pernah memandang bulu, memandang muka. Jadi kita melihat di sini bahwa tanda kepenuhan itu jelas. Mereka berbahasa roh. Dan saudara harus tahu bahwa orang-orang ini tidak mengerti loh tentang Roh Kudus. Mereka nggak pernah dengar. Yesus saja nggak pernah dengar kok. Jadi mereka tiba-tiba penuh gitu aja. Bahasa roh tiba-tiba. Tandanya jelas sekali ini. Sampai orang tuh melihat tercengang-cengang. Ini kan seperti kita waktu itu. Dan catatan yang kelima di Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai ayat 7. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Nah ini, Roh Kudus harus diberitakan ini. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya. Daripada Yohanes maksudnya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Ini adalah cikal bakal gereja Efesus nantinya, 12 orang. Nah saudara harus ketahui bahwa kejadian di Kisah Rasul 19 ini terjadi kurang lebih 20 tahun jangka waktunya dari Kisah Rasul pasal 2. Jadi sudah lewat 20 tahun. Karena ini diperkirakan tahun 55-an. Kita tahu kalau Kisah Rasul pasal 2 itu tahun 30-an. Sesudah Yesus naik ke sorga bukan? Jadi 20 tahun kemudian. Jadi kita lihat Roh Kudus masih bekerja. Dan saya yakin masih bekerja dan akan terus bekerja. Dan makin dahsyat bekerja di akhir zaman ini. Nah terulang lagi peristiwa di kamar loteng itu. Dan urutannya masih sama. Apa yang saya maksud? Coba sudah lihat ayat yang ke-6.
Ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jadi Roh Kudus turun dulu memenuhi ke-12 orang ini, baru mereka berkata-kata. Jadi urutannya sama, jangan dibalik. Bukan bahasa roh dulu, tidak. Tapi Roh Kudus penuh dulu, kemudian berkata-kata. Roh Kudus menggerakkan. Nah, ada dua hal yang menarik dalam peristiwa Kisah Rasul 19 ini. Yang pertama, di sini kita melihat adanya baptis ulang. Makanya baptisan itu penting. Jadi baptisan itu harus benar. Baptis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena baptisan itu satu-satunya sakramen di mana nama Allah itu dimeteraikan kepada kita. Makanya baptisan itu penting. Harus nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena Allah kita punya nama. Itu yang pertama. Yang kedua, sudah perhatikan di sini. Mereka berbahasa roh. Itu baptisan Roh Kudus. Tapi bukan sekedar berbahasa roh. Dikatakan mereka juga bernubuat. Ini karunia Roh Kudus. Ada 9 karunia di 1 Korintus 12 maksud saya. Dan salah satunya adalah nubuat. Jadi karunia Roh Kudus langsung dinyatakan. Nah ini juga memberi kepada kita satu gambaran. What next? Nah ini yang perlu kita ketahui. Jadi kepenuhan Roh Kudus itu bukan mandek di situ. Kita jangan cuma cari kepenuhan Roh Kudus, tapi kita harus memacu terus sampai karunia Roh Kudus itu dinyatakan. Karena itu yang akan membangun gereja Tuhan. Ada 9 karunia. Bukan cuma hamba Tuhan tok yang dikasih karunia, semua. Jadi saudara harus terus memacu, kita harus terus memacu sampai karunia Roh Kudus itu diberikan. Nah ini mereka mendapat karunia bernubuat. Jadi sekali lagi kita lihat di sini bahwa orang-orang yang dipenuhkan ini adalah orang-orang yang tidak punya gambaran apa-apa tentang baptisan Roh Kudus. Bahkan dikatakan tadi Roh Kudus saja kami baru dengar sekarang. Jadi ini bukan rekayasa. Saya mau simpulkan apa yang sudah kita baca beberapa ayat ini tentang pengalaman Pentakosta atau Pantekosta. Yang pertama, bahwa baptisan Roh Kudus, pengalaman Pantekosta itu adalah a real experience. Pengalaman yang nyata. Jadi kalau ada saudara yang masih tidak yakin, saudara harus yakin. Ini bukan mengada-ada, bukan ajaran Pantekosta, tidak, sama sekali tidak. Ini adalah kebenaran Alkitab. Jadi itulah yang dialami oleh gereja mula-mula. Dan bukan cuma gereja mula-mula, gereja akhir zaman. Lebih lagi kita harus mengalami hal ini. Karena kita diperhadapkan dengan tantangan yang jauh akan lebih berat. Dan kita yang dituntut, yang diharapkan untuk mencapai kesempurnaan. Kalau bicara tentang kesempurnaan ini benar-benar harus all out, tidak mudah. Tapi saudara bisa punya gambaran betapa perlunya Roh Kudus itu. Satu-satunya harapan gereja cuma Roh Kudus dan firman tentunya. Jadi ini adalah a real experience, satu pengalaman yang sungguh nyata ini. Yang kedua, pengalaman Pantekosta itu adalah a genuine experience, artinya asli. Bukan palsu, bukan tiruan. Jadi orang-orang yang dibaptis dengan Roh Kudus, kita sudah baca tadi, mereka semua adalah orang-orang yang tidak mengerti sama sekali apa yang akan mereka alami. Baik itu murid-murid di kamar loteng, orang Samaria, Cornelius, orang-orang Efesus, semua adalah orang-orang yang tidak tahu apa-apa tentang Roh Kudus. Tapi mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus. Makanya pengalaman mereka ini adalah pengalaman yang asli. Nah masalahnya sekarang justru ini. Kita sudah tahu modelnya orang yang dipenuhkan roh. Oh berglosolali. Lalu tambah lagi dengan ajaran bahwa glosolali itu bahasa roh itu penting untuk ini. Dan lalu saudara-saudara kemudian kita minta, wah kok enggak dapat. Gampang. Kita ambil kursus bahasa roh. Itu ada, diajari. Nah ini lalu apa artinya? Ya toh. Kan kita sendiri tahu bahasa roh ini asli enggak? Nah kita enggak mau yang gitu-gitu. Kita mau yang genuine. Amin? Yang asli. Bukan tiruan. Tapi benar-benar pengalaman yang asli. Amin? Pengalaman Pantekosta yang asli. Ini yang perlu. Dan yang ketiga. Pengalaman Pantekosta itu adalah pengalaman yang definite. Definite experience. Pengalaman yang pasti dan jelas sekali. Karena tandanya jelas. Yaitu bahasa roh. Jadi kalau belum sampai bahasa roh, nah saudara harus kejar sampai bahasa roh. Mungkin sudah mengalami berbagai macam fenomena, tapi yang definite, yang jelas, yang pasti itu adalah bahasa roh. Saya pernah mengalami, Tuhan izinkan saya mengalami sukacita yang luar biasa dalam doa saya. Yang seumur hidup belum pernah saya rasakan. Seolah-olah kayak sudah di surga. Itu pernah saya alami. Tapi belum bahasa roh waktu itu. Beberapa waktu kemudian Tuhan berikan bahasa roh. Jadi saya tahu inilah tanda definite yang pasti.
Nah ini yang kita mau. A real experience, genuine experience, a definite experience. Pengalaman yang nyata, asli, yang jelas. Jangan mau diajari bahasa roh. Gak gitu caranya. Penuh Roh Kudus dulu. Kemudian sudah mulai berkata-kata. Apa yang Roh Kudus gerakkan dari dalam keluar, mengalir keluar. Saudara tetap pegang ini. Ajaran yang murni ini. Firman Tuhan yang katakan ini. Pengalaman yang benar-benar murni. Nah, ada beberapa pesan tentang baptisan Roh Kudus. Saya ingin bagikan 3 hal ini. Yang pertama, baptisan Roh Kudus itu sesungguhnya bukan sesuatu yang sukar. Mungkin saudara merasa sukar, kok sukar ya? Sebenarnya tidak sukar, karena Tuhan tidak mau mempersulit anak-anaknya. Bahkan Lukas jelas ngomong, kalau kamu yang jahat tahu memberi yang baik, apalagi Bapakmu yang di sorga, pasti memberi. Kalau anak-anaknya minta Roh Kudus, amin. Jadi ini tidak sukar. Bagi orang yang percaya, yang sudah lahir baru tentunya. Kalau belum lahir barunya bermasalah, ya kayak Simon tadi itu. Jadi bagi orang yang percaya yang sudah lahir baru dan ada kerinduan, itu saya yakin mudah. Karena Tuhan sendiri ingin memenuhi kita dengan Roh Kudus. Ya sudah ingat itu. Tuhan ini betapa ingin dia memberikan hadiah ini. Jadi bukan kita ingin lalu Tuhan tidak. Justru Tuhan lebih ingin dari kita. Yang kedua, nah ini mungkin masalahnya di sini. Beban dan dosa. Mungkin salah satu penghalang adalah adanya beban dan dosa. Ibrani ngomong kita harus tanggalkan itu. Beban yang dosa ini merintangi. Makanya saudara harus mau tanggalkan. Kalau saudara mau pingin dibaptis dengan Roh Kudus, pingin dipenuhkan Roh Kudus, saudara harus rela tanggalkan beban dan dosa. Kalau tidak, sulit. Karena ini mungkin satu-satunya yang Tuhan nantikan justru. Mau enggak sih kamu tanggalkan itu? Kita harus mau, saudara. Karena pemberian Tuhan ini jauh lebih berharga dari segala-galanya. Tanggalkan beban dan dosa itu. Dan yang ketiga, minta dengan iman. Saudara harus tahu bahwa semua pemberian Tuhan, mulai dari keselamatan dan semuanya, apalagi Roh Kudus, itu kita terima karena iman. Itu semua kasih karunia kok, pemberian, hadiah yang kita dapat dengan iman. Makanya kita harus minta dengan iman, bukan usaha. Jadi saudara, sedikit saya mau beri pencerahan. Jangan sampai kita berpikir puasa 10 hari itu harga untuk kita nerima Roh Kudus. Tidak ada satupun yang bisa membeli Roh Kudus dengan apapun juga. Apa kita menyiksa diri pun itu bukan harga. Karena Roh Kudus itu sudah diberi sebenarnya. Harganya itu salib, darah Yesus. Salib Yesus, sudah dibayar. Jadi kalau kita berpuasa 10 hari itu sebenarnya kita untuk mengoreksi diri kita. Menyangkal diri itu untuk bertobat, lebih pantasnya gitu. Jadi itu bukan harga untuk kita mendapat Roh Kudus. Kalau saudara pikir saya 10 hari pasti dapat karena saya sudah bayar. Ini harganya. Tidak bisa. Roh Kudus itu kasih karunia, Tuhan beri. Itu semua pemberian yang harus kita sambut dengan iman. Artinya iman di sini adalah kita percaya bahwa kita pasti akan menerima Roh Kudus. Haleluya. Percaya saja, saudara pasti dibaptis Roh Kudus. Oleh sebab itu, pesan terakhir dari Tuhan Yesus ini perhatikan. Mari kita baca sama-sama ayat ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Bukan kota Yerusalem, tetapi saya percaya adalah maksud Tuhan kita harus tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Saya yakin Tuhan sudah mengerjakan perkara-perkara yang ajaib. Mungkin ada saudara yang masih belum dipenuhkan. Sudah bisa koreksi diri, mungkin sudah tidak rindu memang. Kalau tidak rindu Tuhan tidak akan kasih. Ini pemberian yang mahal. Ini terlalu mahal untuk diberikan kepada orang yang tidak rindu. Karena dia tidak akan bisa menghargai ini. Tuhan tunggu sampai sudah rindu. Mungkin saudara punya beban dan dosa yang sudah tidak rela untuk tanggalkan. Dan mungkin juga memang Tuhan tahu waktu yang terbaik. Tapi yang pasti jangan putus asa, jangan berhenti di sini. Tetapi tetap tinggal dalam hadirat Tuhan sampai Anda dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Tuhan memberkati kita semua.